makan vegetarian kini mulai banyak dianut oleh masyarakat. Diet ini ternyata memiliki berbagai manfaat yang baik bagi kesehatan. Namun, tak sedikit juga tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Mari kita telaah lebih jauh manfaat dan hambatan utama dalam menerapkan diet vegetarian. Yang pertama, definisi vegetarian. Vegetarian memiliki arti tersendiri, yaitu orang-orang yang hanya mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak sama sekali atau ada, tetapi hanya sedikit mengkonsumsi daging, ikan, dan segala produk olahannya. Selanjutnya, tujuan diet vegetarian. Diet vegetarian bertujuan untuk mencapai berbagai manfaat seperti kesehatan, lingkungan, spiritual, kesejahteraan hewan, dan ekonomi. Di sini dijelaskan beberapa tujuan utama. Yang pertama tentang kesehatan. Banyak orang memilih diet vegetarian untuk meningkatkan kesehatan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa diet vegetarian dapat mengurangi risiko berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. Diet ini biasanya rendah lemak jenuh dan kolesterol, serta tinggi serat, vitamin, dan mineral. Selanjutnya ada perlindungan lingkungan. Produksi daging memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk emisi gas rumah kaca, penggunaan air yang besar, dan pencemaran tanah serta air. Dengan memilih diet vegetarian, individu dapat mengurangi jejak karbon mereka dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada kepercayaan dan spiritualitas. Beberapa agama dan sistem kepercayaan menganjurkan diet vegetarian. Misalnya dalam agama Hindu dan Buddha, vegetarianisme sering dipraktikkan sebagai bagian dari prinsip non-kekerasan dan kesucian hidup. Diet vegetarian juga dipandang sebagai cara untuk mencapai kedamaian batin dan spiritualitas yang lebih tinggi. Dan yang keempat ada kesejahteraan hewan. Banyak vegetarian menolak konsumsi daging karena alasan etis. Mereka menentang praktik pemeliharaan hewan secara massal dan penyembelihan hewan untuk makanan. Diet vegetarian dianggap sebagai cara untuk mengurangi penderitaan hewan dan memperlakukan hewan dengan lebih manusiawi. Selanjutnya ada ekonomi. Dalam beberapa kasus, diet vegetarian bisa lebih ekonomi dibandingkan dengan diet yang berbasis daging, karena sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, lentil, dan biji-bijian biasanya lebih murah daripada daging. Diet vegetarian tidak hanya mencakup aspek-aspek kesehatan dan gizi, tetapi juga mencerminkan pilihan hidup yang didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis vegetarian. Yang pertama yaitu vegan. Vegan di sini merupakan jenis vegetarian murni atau vegetarian total. Yang kedua ada lacto-ovo-vegetarian. Memiliki pola konsumsi makan meliputi biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, susu, telur, dan produk olahannya. Yang ketiga ada lacto-vegetarian. Penganut vegetarian tipe ini biasa mengkonsumsi makanan seperti halnya vegetarian lacto-ovo, namun tidak mengkonsumsi telur. Dan yang keempat ada flexitarian atau polo-vegetarian atau semi-vegetarian atau pesco, yaitu golongan yang mengkonsumsi bahan makanan nabati, namun masih sedikit mengkonsumsi bahan makanan hewani seperti daging, ikan, dan ayam. Apa saja sih manfaat diet vegetarian? Diet vegetarian sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Diet vegetarian rendah lemak jenuh, kolesterol, dan natrium. Hal ini membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Diet vegetarian cenderung lebih rendah kalori dibandingkan diet omnivora, karena tanpa daging, diet vegetarian membantu menurunkan dan menjaga berat badan. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko diabetes. Kandungan serat tinggi pada sayuran dan buah-buahan membantu mengendalikan gula darah. Risiko diabetes tipe 2 lebih rendah pada vegetarian. Yang keempat, mengurangi risiko kanker. Asupan sayuran dan buah-buahan yang tinggi mengandung antioksidan yang bermanfaat mencegah stres oksidatif dan inflamasi, membantu menurunkan risiko kanker payudara, usus besar, dan prostat. Selanjutnya ada meningkatkan kekebalan tubuh. Zat gizi dan antioksidan dalam sayuran serta serat pangan membantu meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah infeksi dan autofagi. Juga baik untuk kesehatan usus. Serat tinggi dalam sayuran dan buah-buahan baik untuk usus, mencegah sembelit dan kanker usus besar, dan baik untuk tulang dan gigi.
kayak kalsium, zat besi, dan fluor untuk kesehatan tulang dan gigi. Dan selanjutnya ada untuk lebih ramah lingkungan karena meminimalisir emisi CO2 dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, diet vegetarian meskipun menawarkan banyak manfaat kesehatan seperti tadi dijelaskan, tetapi juga menghadirkan beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan nutrisi yang seimbang dan memadai. Di bawah ini saya akan jelaskan tentang tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku diet vegetarian. Nah, yang pertama ada kekurangan nutrisi tertentu. Tanpa asupan daging dan produk hewani, vegetarian berisiko berkurangan beberapa nutrisi seperti vitamin B12, zat besi, omega 3, vitamin D, kalsium, dan protein. Kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jika tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya ada perencanaan makanan yang kompleks. Memastikan asupan gizi seimbang memerlukan perencanaan yang cermat dan pengetahuan tentang kombinasi makanan yang tepat. Misalnya nih, menggabungkan sumber protein nabati seperti kacang dengan biji-bijian. Itu untuk mendapatkan asam amino esensial lengkap. Dan yang ketiga yaitu pilihan makanan terbatas. Di beberapa tempat, pilihan makanan vegetarian mungkin terbatas, terutama di restoran atau saat bepergian, karena bisa membuat vegetarian sulit menemukan makanan yang sesuai dengan kebutuhan diet mereka. Dan selanjutnya ada sosialisasi dan budaya. Dalam banyak budaya, makan daging adalah bagian penting dari tradisi kuliner dan acara sosial. Vegetarian mungkin menghadapi kesulitan saat menghadiri acara keluarga, pertemuan bisnis, atau pesta, dimana kan makanan utama biasanya berbasis daging tuh. Selanjutnya ada harga dan ketersediaan bahan makanan. Beberapa bahan makanan vegetarian, terutama yang organik atau yang khusus, seperti contohnya substitusi daging berbasis tumbuhan, bisa lebih mahal atau sulit ditemukan dibandingkan produk hewani itu kan. Dan selanjutnya ada ketidaktahuan atau kurangnya dukungan. Bagi orang-orang yang baru memulai diet nih, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan gizi mereka kan bisa menjadi tantangan besar tuh, karena dukungan dari keluarga juga tidak mengerti, mungkin mereka ya tidak mendukung pilihan diet ini karena bisa menimbulkan masalah atau bagaimana gitu. Dan selanjutnya ada adaptasi rasa dan kebiasaan. Mengubah kebiasaan makan yang sudah berlangsung lama bisa sulit, karena beberapa orang mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan rasa dan tekstur makanan nabati setelah terbiasa dengan daging dan produk hewani. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh bahan makanan dari sumber protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, yang pertama yaitu dari sumber protein. Kacang-kacangan seperti dari kacang merah, kacang hitam, kacang kedelai, kacang polong, kacang almond, kacang tanah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biji-bijian seperti quinoa, beras coklat, oatmeal, gandum utuh, bulgur, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada produk kedelai seperti contohnya tofu, tempe, dan susu kedelai. Dan produk nabati olahan seperti sosis nabati, burger nabati, dan nugget nabati yang seringkali diperkaya dengan protein nabati. Selanjutnya di sini ada sumber lemak, kacang-kacangan dan biji-bijian. Contohnya seperti almond, kenari, dan biji-bijian seperti biji bunga matahari dan biji bunga labu, mengandung lemak sehat tuh. Selanjutnya ada minyak nabati, minyak zaitun, minyak biji rami, minyak kelapa, minyak bunga matahari. Itu adalah sumber lemak nabati yang sehat. Dan ada alpukat. Buah ini mengandung lemak sehat, serat, dan berbagai nutrisi lainnya. Kacang-kacangan dan biji-bijian olahan, misalnya mentega kacang tanpa tambahan gula dan garam. Selanjutnya sumber karbohidrat, biji-bijian utuh seperti beras coklat, quinoa, gandum utuh, bulgur, dan lain-lain. Terus sayuran, beberapa sayuran seperti kentang, ubi jalar, jagung mengandung karbohidrat kompleks tuh. Dan ada buah-buahan seperti pisang, apel, dan mangga mengandung karbohidrat alami. Dan produk biji-bijian olahan, roti gandum utuh, pasta gandum utuh, dan sereal utuh adalah sumber karbohidrat yang baik. Sumber vitamin, yang pertama vitamin B12. Vitamin yang biasanya ditemukan dalam produk hewani, sehingga vegetarian harus memperolehnya melalui suplemen atau makanan yang diperkaya dengan vitamin B12. Contohnya seperti susu nabati yang diperkaya, sereal sarapan yang diperkaya atau suplemen. Dan vitamin D. Sumber utama vitamin D yaitu sinar matahari.
Tapi juga dapat ditemukan dalam susu nabati yang diperkaya, sereal yang diperkaya, dan minyak hati ikan, dan juga suplemen. Dan ada vitamin A, terdapat dalam makanan seperti wortel, bayam, ubi jalar, kale, paprika merah, dan buah-buahan seperti mangga dan aprikot. Dan vitamin C, sumber ini termasuk buah-buahan seperti jeruk, stroberi, kiwi, mangga, dan sayuran seperti paprika merah, brokoli, dan kubis. Dan ada vitamin E, terdapat dalam kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau tua, dan minyak nabati seperti minyak zaitun dan minyak biji bunga matahari. Dan yang terakhir ada dari sumber mineral. Yang pertama zat besi. Sumber-sumber nabati yang kaya zat besi termasuk kacang-kacangan, contohnya kacang hitam dan lentil. Terus biji-bijian seperti quinoa dan oatmeal, sayuran hijau tua seperti bayam dan kale, serta biji-bijian dan kacang-kacangan seperti kacang almond dan kenari. Dan ada kalsium juga. Sumber kalsium ini termasuk susu nabati yang diperkaya seperti almond dan susu kedelai, tahu yang dipadatkan dengan kalsium, sayuran hijau tua itu seperti brokoli dan kale, dan biji-bijian seperti biji wijen dan biji popi. Seng, kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, dan produk kedelai merupakan sumber seng yang baik bagi diet vegetarian. Dan ada magnesium. Makanan sumber magnesium meliputi kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan buah-buahan. Dan ada juga kalium seperti pisang, aprikot, jeruk, stroberi, serta sayuran seperti kentang, kubis, dan bayam. Itu merupakan sumber kalium yang baik loh. Nah, di sini ditampilkan contoh menu sehari nih untuk bisa dijadikan referensi bagi diet vegetarian. Yang pertama untuk makan paginya bisa dengan oatmeal dengan buah pecan dan madu, dan bisa juga telur dadar dengan tomat cherry dan keju untuk lacto-ovo vegetarian. Terus ada cemilan pagi ini bisa menggunakan smoothie sayuran seperti bayam, wortel, brokoli, dan alpukat tuh. Makan siangnya ada nasi putih dengan tempe goreng atau tahu goreng, dan sayuran tumis, salad sayuran, selada, wortel, kentang, edamame dengan dressing melon. Terus ada cemilan sore juga bisa menggunakan kerupuk singkong dan buah pir. Dan malamnya ada sup tofu jamur, roti panggang dengan hummus dan sayuran. Dan cemilan terakhir bisa menggunakan yogurt alpukat, itu untuk lacto vegetarian ya.